Fahsya itu adalah perilaku keji yang cenderung menyamai sifat hewan. Coba kita perhatikan sifat hewan. Hewan itu walaupun ditempel tulisan bernama aturan, mereka tidak mau tahu. Hewan itu tidak peduli ini milik siapa, asal ada di depannya dianggap miliknya. Hewan itu mempunyai sifat free sex. Bahkan tidak jarang ibu, bahkan saudaranya sendiri dikawini. Na'udzubillah min dzalik. Dan hewan itu mempunyai watak ganas serta perilaku-perilaku nista lainnya. Adapun mungkar, al-mungkar adalah perilaku yang didasari rasa sombong, seperti sombongnya setan yang merasa lebih baik daripada Adam. Coba kita korek-korek hati kita. Jika selama ini kita merasa lebih khusyuk dari orang lain, jika selama ini kita merasa lebih pintar dari orang lain, lebih benar dari orang lain, merasa paling beres sendiri, maka jangan-jangan sedang bersemayam di dalam diri kita pengaruh setan. Na'udzubillah min dzalik. Fahsya atau sombong yang berupa mungkar itu, misalkan orang tidak mau sholat, itu adalah sombong, itu adalah mungkar. Karena dia merasa tidak butuh Allah. Padahal berapa banyak persoalan dunia ini yang tidak bisa diatasi dengan akal dan uang. Perilaku sombong itu adalah egois, tidak mau kumpul dengan masyarakat, seakan-akan kita ini tidak butuh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lana 'idal adha wa amara 'ibadahu 'alal birri wat taqwa wa nahahum 'anit tafarruqi wattiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah ni'mal wakilu wa ni'mal maula. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الهدى وعلى آله وصحبه المتمسكين بالعروة الوثقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus berusaha menyelaraskan antara apa yang kita lakukan sehari-hari agar sesuai pada tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan terus-menerus tanpa henti berusaha melakukan kebaikan. Semoga kapanpun ajal menjemput kita, kita bisa dalam kondisi sedang melakukan kebaikan, bisa dalam kondisi husnul khotimah, membawa iman Islam dan selamat dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga yang sudah pernah
pergi haji diberi kesempatan kembali oleh Allah untuk bisa melaksanakan haji dan umrah. Yang belum juga semoga segera diberi keajaiban oleh Allah bisa melaksanakan haji. Karena banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari perjalanan haji tersebut, sesuai dengan pelaksanaan Idul Adha ini juga. Kaum muslimin rahimakumullah, pada tanggal 9 Dzulhijjah para jamaah bergerak atau melaksanakan inti dari haji, yakni wukuf di Arafah. Dan sebagian besar umat Islam melaksanakan puasa di hari Arafah. Antara yang wukuf dan yang sedang berpuasa memiliki kesamaan. Bukan hanya namanya yang sama, wukuf di Arafah dan puasa di hari Arafah, tetapi juga memiliki semangat yang sama. Wukuf artinya berhenti atau sama dengan wakaf. Wukuf berhenti. Dan puasa artinya adalah imsak atau berhenti dan menahan diri. Dari dua makna yang sama ini bisa kita ambil maksud bahwa dari wukuf di padang Arafah dan puasa di hari Arafah adalah ajaran atau perintah agar kita berhenti dan menahan diri, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak terpuji, dan lebih fokus untuk bisa serius nafas atau mengenali, mengevaluasi diri kita masing-masing. Imam Syafi'i radhiyallahu an pernah menyatakan, man syahida dha'fa nafsihi nalal istiqamah. Barang siapa yang sering merenung, berusaha Arafah, mengenali diri kita sendiri, sehingga kita tahu betapa lemahnya kita, dan kita sadar betapa sesungguhnya kita ini adalah hamba yang lemah, maka nalal istiqomah. Orang yang suka seperti itu akan bisa menjalani hidupnya lebih istiqomah, atau dalam bahasa Jawanya bisa lebih genah. Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi dalam sebuah makalah yang saking terkenalnya hingga dikira hadis, yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang berusaha mengenali kelemahan dirinya, maka akan semakin bisa mengenali kehebatan Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak sekali firman Allah yang bisa kita jadikan barometer atau kita jadikan ukuran untuk seberapa sudah diri kita ini mengenal Allah, seberapa sudah diri kita ini mengenal diri kita sendiri. Misalkan dalam surah An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ayat ini sangat-sangat penting sehingga sering digunakan khotib untuk menutup khutbahnya. Kaum muslimin rahimakumullah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Pertama, Allah memerintahkan kita untuk bisa berlaku adil dan ihsan. Dari ayat ini perlu kita bertanya, bagaimana kita dalam menyikapi kehidupan ini? Sudahkah kita berbuat adil? Sudahkah kita bisa ihsan? Jangan-jangan kita ini hanya sibuk mencari keadilan atau menuntut orang lain untuk berlaku adil, sementara diri kita, pada diri kita sendiri tidak adil. Kita menuntut suami bisa adil, menuntut istri bisa adil, menuntut tetangga bisa adil, menuntut pemerintah bisa adil, menuntut takmir masjid adil. Tetapi diam-diam kita sendiri, pada diri kita sendiri tidak adil. Begitu juga seberapa adilkah diri kita menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha adil. Kita sering berdoa, berharap agar segera ditolong, tapi diam-diam sholat 5 waktu kita
Bahkan puasa kita sering kosong atau bolong-bolong. Adilkah kalau kita seperti itu? Kita ingin sekali jangan ada orang menyakiti kita. Tetapi sekarang, lebih-lebih di zaman medsos ini, jemari kita gampang sekali nge-share hal yang belum jelas. Hanya karena mengidolakan satu tokoh, kemudian kita membelah membabi buta tanpa memperhatikan nurani orang lain. Maka perlu kita tanyakan pada diri kita, apakah kita sudah adil? Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita ingat pesan agung di Idul Adha ini. Di dalam surat As-Saffat ayat 103, Allah berfirman, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Tatkala keduanya antara bapak dan anak, yakni Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail, ketika Nabiullah Ibrahim membaringkan pelipis Ismail alaihissalam untuk proses penyembelihan, kemudian dalam ayat 107-nya Allah menjawab, wa fadainahu bidzibhin adzim, dan secepat kilat kami tebus anak itu dengan ganti seekor sembelihan yang besar. Peristiwa yang terjadi jauh sebelum Rasulullah lahir itu adalah mengingatkan kepada kita, jika benar kita ingin dianggap Nabiullah Ibrahim sebagai umatnya, jika benar kita ini berharap syafaat dan dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, maka jangan pernah menjadikan manusia sebagai korban dari ganasnya nafsu kita. Karena yang layak dikorban bukan Ismail tapi domba. Yang layak dikorban bukan manusia tapi hewan. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian bil adli wal ihsan. Adakah di dalam diri kita ini semangat ihsan? Mari kita bertanya pada pagi hari ini kepada diri kita masing-masing. Tidak usah bertanya kepada orang lain, kepada diri kita masing-masing. Adakah semangat ihsan di dalam diri kita? Konsep ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Atau kalau kita terjemahkan, ihsan itu mau melakukan kebaikan secara total. Secara total. Berkiprah di masjid secara total, menjadi perangkat desa secara total, menjadi apapun kita asal itu baik, kita lakukan secara total dan fokus hanya pada atau mengharap pada balasan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pencitraan atau hal-hal semu lain yang tidak mengarah pada pencapaian kebahagiaan yang sejati. Itulah ihsan. Sudah adakah seperti itu? Sebagai suami, sudahkah kita total memperjuangkan keluarga kita? Sebagai istri, sudahkah total kita melakukan tugas sebagai istri dan semacamnya? Yang ketiga, wa ita'i dzil qurbah. Allah memerintahkan kita untuk memberi kepada kaum kerabat. Perlu kita evaluasi. Jangan sampai hidup ini hanya kita sibukkan untuk memperkaya dan menyelamatkan diri sendiri tanpa mau peduli kiri dan kanan. Jangan sampai kita setahun umroh 3 kali, sementara di kiri kanan kita ada orang yang tidak bisa makan. Jangan sampai. Maka dari itu, masjid atau organisasi apapun di lini perjuangan hendaknya memperkuat misi pemberdayaan kiri dan kanan. Yang keempat, wayanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita dilarang untuk melakukan fahsya dan mungkar. Kaum muslimin rahimakumullah. Profesor Quraish Shihab menerjemahkan fahsya itu adalah perilaku keji yang cenderung menyamai sifat hewan. Coba kita perhatikan sifat hewan. Hewan itu walaupun ditempel tulisan bernama aturan, mereka tidak mau tahu. Hewan itu tidak mau tahu aturan, tidak tahu akhlak. Hewan itu tidak peduli ini milik siapa, asal ada di depannya dianggap miliknya. Hewan itu mempunyai sifat free sex. Bahkan tidak jarang ibu, bahkan saudaranya sendiri dikawini. Na'udzubillah min dzalik. Dan hewan itu mempunyai watak ganas serta perilaku-perilaku nista lainnya. Adapun mungkar, al-mungkar adalah perilaku yang didasari rasa sombong, seperti sombongnya setan
yang merasa lebih baik daripada Adam. Coba kita korek-korek hati kita. Jika selama ini kita merasa lebih khusyuk dari orang lain, jika selama ini kita merasa lebih pintar dari orang lain, lebih benar dari orang lain, merasa paling beres sendiri, maka jangan-jangan sedang bersemayam di dalam diri kita pengaruh setan. Na'udzubillah min dzalik. Fahsya atau sombong yang berupa mungkar itu, misalkan orang tidak mau sholat, itu adalah sombong, itu adalah mungkar. Karena dia merasa tidak butuh Allah. Padahal berapa banyak persoalan dunia ini yang tidak bisa diatasi dengan akal dan uang. Perilaku sombong itu adalah egois, tidak mau kumpul dengan masyarakat, seakan-akan kita ini tidak butuh orang lain. Perilaku sombong itu kalau sholat sendiri, tidak mau jamaah, karena merasa dia lebih fasih, lebih beres sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah, fahsya dan mungkar, perilaku tidak adil dan tidak ihsan pada hari ini. Orang-orang jamaah haji mewujudkan dalam 70 kerikil yang mereka kumpulkan di Muzdalifah setelah mereka Arafah tanggal 9-nya, yaitu mengenali dirinya, mengenali fahsya mungkarnya, mengenali ketidakadilannya, mengenali hal-hal negatif dalam dirinya, yang kemudian 70 kerikil untuk yang nafar tani yang pulang tanggal 13, atau 49 kerikil yang nafar awal yang balik ke Mekah tanggal 12. Dilemparkan kerikil-kerikil itu sebanyak yang kita kenali tentang diri kita itu di Jamarot. Kalau Nabi Ibrahim, beliau Nabi, beliau melemparkan kerikil itu, betul-betul melempari setan yang ada di depannya. Begitu juga Ummina Hajar. Tapi kalau kita sebagai manusia biasa, setan itu kerap bersemayam di dalam diri kita. Maka peristiwa 9 kemarin kita puasa, sekarang Idul Adha, kemudian nanti ada hari Tasyrik sampai 13 itu, mari kita gunakan untuk menguras kotornya hati kita. Walaupun kita tidak sedang haji, mari kita ikut haji, supaya kita semua juga mabrur. Karena mabrur itu bukan monopoli untuk orang haji. Kita pun kalau setiap hari semakin baik, itu juga disebut mabrur. Maka nanti sebagaimana yang diumumkan takmir tadi, monggo semua hadir untuk menyaksikan sembelihan. Dan di situ kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih-lebih yang mempunyai keluarga sedang nakal, di situ kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sifat fahsya wal mungkar yang ada di dalam diri saya, yang ada di dalam diri anak-anak saya, karena selama ini berani kepada saya, padahal sifat berani kepada orang tua itu adalah sifat fahsya, sifatnya hewan. Maka seiring dengan ditumpahkannya darah-darah hewan ini, hilangkan ya Allah sifat fahsya mungkar yang ada di dalam diri kami, di dalam diri keluarga kami. Dan jangan lupa juga, mari kita doakan untuk negeri ini. Seiring dengan mengalirnya darah hewan dan seiring dilemparkannya kerikil-kerikil kotor tadi, semoga kebiasaan jelek yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita yang selama ini dipertontonkan di medsos, ya tidak semua pemimpin, ada sebagian yang begitu, semoga juga karena mereka diamanahi untuk memimpin kita, supaya kita juga bisa tenang. Semoga juga fahsya dan mungkarnya dihilangkan di 4 hari ini dan selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir atau yang kelima, wal baghi. Allah melarang kita permusuhan. Pribadi yang baik, yang watak-watak hewaninya telah hilang, watak-watak kotornya telah dilemparkan di Jamarot, akan menghindari baghi atau permusuhan. Misalkan barangkali ada 1-2 orang yang ingin menyalonkan jadi kepala desa, menyalonkan jadi anggota legislatif, semoga bisa dijalani dengan persaingan yang sehat. Jangan bikin gaduh masyarakat, bikin gaduh negeri ini dengan memasang-masang buzzer. Orang-orang yang memanfaatkan
tenaga-tenaga kotor mulutnya, kotor statusnya itu, yang penuh fitnah, penuh hasutan itu, pasti dalam dada mereka ada fahsya dan mungkar yang sudah kita doakan tadi. Semoga itu segera berhenti di Dzulhijjah ini dan selama-lamanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Ayat ini ditutup, ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah memberi nasihat agar kita dapat mengambil pelajaran. Seperti apapun kondisi zaman ini, semoga kita bisa tetap istiqomah, berusaha jangan sampai punya kebiasaan merugikan dan menjadikan orang lain sebagai korban dari ketidakadilan kita, sebagai korban dari ganasnya nafsu kita. Karena jangankan kepada manusia yang punya nurani, mereka punya anak istri, kalau mereka celaka di jalanan, kasihan kalau mereka tidak pulang. Sedangkan Islam sendiri, kalau panjenengan semua ingin menembak, harus dipastikan bahwa burung yang kita tembak itu tidak sedang meninggalkan anak-anak piye di sarangnya. Dan Rasulullah punya pesan khusus untuk memperlakukan hewan. Beliau bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan atau berlaku baik dalam segala hal. Faidha qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau ada hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh dan kita mau membunuhnya, maka bunuhlah dengan sebaik-baik cara. Jangan menyiksanya, jangan membakar dan semacamnya. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Kalau engkau mau menyembelih seperti yang akan kita lakukan ini, maka lakukan dengan sembelian yang terbaik. Penyembelian yang baik itu wal yuhidda ahadukum syafradahu. Bukan sekedar membaca bismillah, tetapi juga mempertajam pisaunya. Wal yurih dzabihatahu. Sebelum disembelih, perlakukan dengan kasih sayang. Minimal ada rasa bahwa antara kita dengan dia, hewan itu, adalah sama-sama hamba Allah. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala